Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik berbeda tetapi tetap satu. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 14-16, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dalam kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, yang dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan ketiga yang dapat menjadi ancaman bagi kesatuan tubuh Kristus adalah perbedaan latar belakang. Ketika berbicara tentang latar belakang, hal itu tidak hanya berbicara tentang keluarga, tetapi jauh lebih dalam dari keluarga, yaitu budaya dan tradisi. Perbedaan budaya dan tradisi adalah sesuatu yang sangat vital, sebab perbedaan ini dapat menjadi akar yang timbulnya perbedaan dalam banyak hal. Di antaranya adalah cara berpikir, berperilaku, dan termasuk di dalamnya cara kita beribadah, yang tanpa kita sadari dapat memicu konflik dan perpecahan. Perbedaan latar belakang juga dapat menyebabkan stereotip dan prasangka terhadap orang lain yang berbeda. Oleh sebab itu, kita perlu memahami perbedaan ini dengan sangat jeli, sebab kurangnya pemahaman tentang perbedaan latar belakang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Selain hal-hal tadi, perbedaan latar belakang dapat menyebabkan ego dan kepentingan pribadi menjadi lebih dominan, seperti ada suku-suku tertentu atau budaya tertentu yang memandang diri lebih tinggi dari suku-suku atau budaya-budaya yang lainnya. Sehingga untuk menghadapi isu-isu seperti ini sangat diperlukan kesabaran dan toleransi yang sangat tinggi. Kurangnya kesabaran dan toleransi terhadap perbedaan latar belakang dapat menyebabkan konflik dan perpecahan dalam tubuh Kristus. Ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi secara internal oleh jemaat-jemaat dalam Perjanjian Baru. Meskipun mereka telah ditebus oleh Kristus, namun butuh perjuangan yang luar biasa untuk melangkah keluar dari lingkaran kesukuan atau kebudayaan yang melekat dalam keluarga. Demikianlah yang dialami oleh jemaat Efesus. Perbedaan latar belakang ini sangat tercermin kuat di dalam jemaat. Banyak tembok-tembok pemisah yang didirikan dalam jemaat. Paulus menjelaskan bahwa hanya Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang menyatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi yang mereka sebut sebagai kafir, dan semua itu disatukan melalui kematiannya di kayu salib. Salib itu meruntuhkan tembok pemisah atau perseteruan yang ada di antara keduanya, ciptakan satu manusia baru dan mendamaikan mereka dengan Allah dalam satu tubuh. Sebab dialah Kristus yang menjadi damai sejahtera kita, yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan dalam dagingnya. Paulus memberikan penekanan utama bahwa Kristus adalah sumber perdamaian antara Allah dan manusia, dan juga antara manusia dengan sesamanya yang sebelumnya terpisah karena Taurat dan hukum yang berlaku. Tembok pemisah dalam bagian ini adalah kiasan untuk Taurat dan segala peraturan yang melarang orang Yahudi bergaul dengan orang non-Yahudi. Dan Yesus menghapuskan pemisahan dan perseteruan di antara kedua kelompok ini melalui kematiannya di kayu salib. Dalam ayat berikutnya, Paulus menuliskan bahwa karena dalam dirinya ia menjadikan kedua belah pihak menjadi satu manusia baru. Dengan demikian ia mendatangkan damai sejahtera. Kiasan satu manusia baru menunjukkan bahwa Kristus menciptakan satu kelompok baru, yaitu jemaat gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana perbedaan etnis dan latar belakang tidak lagi menjadi pemisah. Oleh karena kematian Kristus menciptakan perdamaian yang utuh. Paulus mengakhiri
dengan tulisan dan menambahkan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, yang menunjukkan bahwa kedua kelompok yang sebelumnya terasing dari Allah kini didekatkan dan diperdamaikan dengan Allah melalui perbuatan Kristus di kayu salib, dan mereka yang telah diperdamaikan menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja, dan bersatu dalam satu hubungan baru dengan Allah. Perseteruan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi dihapuskan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagian ini adalah sebuah kebenaran yang harus terus dihidupi, sebab kematian Yesus menghapus semua perbedaan yang memisahkan manusia dari Allah dan dari sesamanya. Ini adalah dasar bagi kesatuan jemaat dan seharusnya mengikis segala bentuk kebanggaan suku atau ras dalam komunitas Kristen, sehingga yang ditinggikan dan dimuliakan adalah Kristus dan karyanya di kayu salib. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa yang memisahkan kita dari Allah dan juga dari sesama kita, dan bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut? Bagaimana kita dapat menjadi bagian dari satu tubuh Kristus, dan apa yang kita dapat lakukan untuk membangun kesatuan dengan orang lain? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh dengan anugerah, kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus telah menghancurkan tembok pemisah antara kami dan diri-Mu, serta antara kami dan juga sesama kami. Engkau telah membawa damai ke dalam hidup kami. Kami berdoa agar kami dapat memiliki hati yang terbuka untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan latar belakang sesama kami. Sebab kami adalah bagian dari satu tubuh Kristus, dan kami dipanggil untuk membangun kesatuan dengan sesama. Berilah kami kekuatan untuk mempromosikan kasih Allah dalam komunitas kami. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.